أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sungguh kamu akan mendengar dari orang-orang musyrik pencelaan yang banyak. Sungguh kamu akan mendengar dari orang-orang yang musyrik pencelaan yang banyak. Ilmu itu yang mahal adalah alat peraganya. Maka apakah tidak mereka perhatikan kepada unta? Bagaimana diciptakan? Nah, unta ini sebagai alat peraga adalah mahal. Karena dia satu-satunya kendaraan yang memakai tangki. Sehingga dia bisa berjalan jauh di padang pasir. Nah, ini dia lukisannya. Sekarang lukisan unta kurus ini ada di Jerman ini. Maka apakah tidak mereka perhatikan kepada unta? Bagaimana diciptakan? Nah, dari memperhatikan unta inilah kita akhirnya membuat kendaraan yang bisa berjalan jauh karena pakai tangki. Nanti kami akan tunjukkan. Nah, kami akan tunjukkan. Ayat-ayat kami di ufuk-ufuk dan di dalam diri-diri mereka. Hingga terbukti bagi mereka bahwa dia, Islam itu, yang lengkap. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda, kami ini siapa? Kami ini malaikat, menurut Anda malaikat akan datang seperti datangnya malaikat ke rumah Ibrahim. Terus dia tunjukin kepada Anda, inilah ayatnya. Ini jadi pertanyaan bagi Anda, kami, siapa nih kami ini? Kami akan tunjukkan. Dan sekarang kami akan menunjukkan. Jadi kalau kamu tidak turut mendorong gerobak, Anda tidak termasuk kami. Anda perhatikan ini kodenya 18 semua nih. Kode suci. Sedekah itu mensucikan. Nah, Al-Kahfi salah satu misinya adalah untuk menginformasikan makanan yang suci. Apalagi bulan Ramadan ini kan kita suka beli makanan. Sate ayam, ayam goreng, ayam rebus. Ayamnya bersih. Ayamnya thayyibat, subur. Tapi suci atau tidak? Kalau dipegang oleh orang musyrik, najis dia. Karena orang musyrik itu najis. Kalau dia tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, ya,
dia tidak suci. Itu pesannya. Jadi bukan bersih pesannya di sini. Siapa yang lebih suci makanannya. Jadi berhati-hatilah beli makanan di bulan Ramadan. Nanti makanan itu tidak suci. Ayam itu kan halal, tapi kalau dia tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, tidak suci dia. Nah, sedekah itu mensucikan. Bagaimana itu sedekah mensucikan? Yang memberi hartanya karena ingin jadi suci. 18 kodenya, saudara. Dan itu ada reliefnya di Borobudur. Yang memberi hartanya karena ingin jadi suci. Maka katakanlah kepada Firaun ini, Nabi Musa disuruh mengatakan, apakah mau aku tunjukkan bagimu jalan kepada yang akan membuat bahwa kamu akan jadi suci? 18 kodenya, saudara. Firaun itu ditawari agar jadi suci, bayangkan. Anda ditawari untuk jadi suci, nggak mau. Sama dengan Firaun. Apa engkau tahu barangkali ia akan jadi suci? Ini Nabi dimarahi ini gara-gara dia berpaling dari orang buta ini. Apa engkau tahu kalau orang buta itu akan jadi suci? Jadi pokok persoalan di sini adalah suci. Ini surat Al-Baqarah kan? Judulnya bermasam muka. Nabi bermasam muka karena orang buta itu datang ke beliau. Allah tanya sini, apakah engkau tahu barangkali ia akan jadi suci? Jadi misinya dakwah itu adalah untuk membuat manusia jadi suci. Sedekah itu membersihkan dan mensucikan mereka dengan karakternya. Muzaki, suci itu. Nah, pertanyaannya kan, bagaimana Al-Quran membuktikan kalau sedekah itu mensucikan? Kan perlu dibuktikan. Maka itu sedekah dan puasa dibikin sama. Dibikin seperti muka uang logam. Dibolak-balik, yang satu sedekah, yang satu puasa. Nah, ini orang yang tidak bisa puasa, dia harus bersedekah. Jadi tidak bisa puasa, sedekah. Nah, ini dendanya kan kurban ini. Dia tidak bisa berkurban. Kurbannya kan untuk disedekahkan. Jadi dia tidak bisa bersedekah, tidak ada materi, maka dia harus puasa. Tidak bisa sedekah, puasa. Jadi dilihatkan bahwa sedekah dan puasa itu dua hal yang bersamaan. Maka itu dia diletakkan dalam kerangka ayat yang sama. Ayat ini bilang bahwa kamu bersedekah baik bagi kamu. Nanti diganti bahwa kamu berpuasa baik bagi kamu. Ini penemuan baru, belum ada yang mendakwahkan ini sebelum ini. Al-Baqarah 280 dan Al-Baqarah 184. Ya, ini alat peraga. Anak cucu kita harus tahu ini.
Anak cucu kita kan harus kita wasiatkan. Sedekah dan puasa itu dua hal yang berpasangan. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang memberi hartanya karena ingin jadi suci. Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu adalah karakternya niat. Nah, ada ayat Quran, saudara, ditulis panjang gitu. Jangan hayangan. Yang kepunyaannya kerajaan langit dan bumi. Terus dicambung lagi. Dan Allah atas setiap sesuatu menyaksikan. Kan panjang ayat ini kan. Di surat yang sama. Nah, kok ini pendek aja. Kodenya 18 lagi. Fir'aun dan Tsamud. Kenapa ayat itu dibikin pendek? Atau ini untuk hari yang panjang. Nah, kan pendek saja dia. Kalau Anda bandingkan dengan surat yang panjang sekali itu, ini dia, 282 nih. 282 ini panjang, terpanjang ini. Di Al-Quran dia terpanjang. Surat 282 ini. Dalam Al-Quran PowerPoint yang baru saya revisi, ini dipecah menjadi 12 supaya orang bisa baca dengan tartil. Al-Quran PowerPoint yang baru saya sedang. Ini dia. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 12 saudara. Baru Anda membaca dengan tartil. Jadi Al-Quran tartila itu perlu ada dalam bentuk PowerPoint. Sepanjang ini Anda baca gimana? 282 ini tentang notaris, saudara. Tentang notaris, kalau Anda ingin membuat perjanjian yang akan dilunasi di masa yang akan datang, Anda harus tulis. Nah, harus Anda tulis katanya. Dan itu harus menghadirkan 2 saksi laki-laki. Nah, tetapi kalau tidak punya 2 laki-laki, yang 1 laki-laki itu bisa diganti dengan 2 perempuan. Nah, kenapa? Karena orang perempuan itu suka lupa. Nah, disinilah dikamuskan kata lupa, dolla. Selama ini Anda kan bilang dolla ini sesat. Jadi Al-Fatihah Anda selalu mengatakan waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Sains Quran sudah mengoreksinya, bukan dari orang-orang yang lupa. Dolla, lupa itu ada 2 macam, nasia dan dolla. Di sini dikamuskan, bukan sesat di sini. Al-Quran itu kan kamus yang lengkap. Kami sudah sampaikan. Maka itu kata-kata ingatkan nih, zikir itu. Ingatkan. Jadi kalau kamu diingatkan karena kamu lupa. (282) ayat tentang notaris. Nah,
Tapi Anda pernah melihat nggak kalau ada pertandingan bola, itu ada iklan kayak gini? Pernah nggak lihat? Ada iklan di gawang bola itu seperti ini. Anda pernah lihat nggak? Iklan di gawang sepak bola. Ya kalau nggak ada, coba Anda buat. Di gawang sepak bola dibikin alat pengganggu seperti itu supaya kipernya terganggu, atau supaya tidak mudah bolanya masuk ke gawang. Ada alat pengganggu. Ini kan semacam iklan. Iklan yang umurnya sangat lama. Iklan itu seperti ini dia sebenarnya. Ya, Anda yang tidak mengerti pasti tertawa, lucu katanya. Maka itu bacalah Al-Quran dengan tartil. Ayatnya itu 6348. 6348 ini termasuk basmalah pembuka. Basmalah pembuka ini dia tidak dikasih nomor ini. Basmalah pembuka di surah Al-Baqarah ini dia tidak termasuk. Jadi kalau ditanya surah Al-Baqarah ayat berapa? 286 orang bilang, tidak ada orang bilang 287. Jadi yang bismillah ini sebagai apa? One day, one juice. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Beda dengan Al-Fatihah, saudara. Al-Fatihah itu ada nomor sini. Saya bikin bergerak dia supaya jadi alat peraga, supaya Anda ingat. Supaya anak-anak Anda mengingat. Al-Fatihah itu 7 dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaannya kenapa ini nggak pakai nomor? Itu pertanyaan yang lama, saudara. Nah, di surah 85 Anda lihat, dia juga nggak pakai nomor. Tetapi kenapa surah 85 ini ayatnya 22? Itu pertanyaannya. Kenapa? Yang 22 itu cuma dia aja berdua. Dia 85 dan 58. Di 58 ini juga nggak punya nih, nggak punya nomor bismillahnya. Ayatnya juga 22. Nah ini dia iklannya. 8522 ayatnya, 5822 ayatnya. Pertanyaannya bismillah itu sebagai apa? Jadi Al-Quran itu juga punya iklan untuk masyarakat dunia. Coba kamu perhatikan apa maksudnya. Mengapa di dalam Al-Quran itu surat yang mempunyai ayat 22 cuma 2 dan hanya 2 surat itu. 2 dan hanya 2. Nah, itu 85 dan 58. Sengaja dibikin berpasangan.
Nah, satu namanya Al-Buruj, yang satu namanya Al-Mujadalah. Apa maksud dari iklan ini? Iklan itu dari abad ke-7 sampai ke abad 20. 1300 tahun tidak diketahui oleh manusia. Apa ya? Kan ada yang tidak tahu ada iklan itu. Nah, itu yang bilang, kami akan tunjukkan di diri-diri mereka. Kami akan tunjukkan. Bukan malaikat yang menunjukkan itu. Bukan malaikat ini. Kami. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, we are. Kami akan tunjukkan di dalam diri-diri mereka. Ini. Orang ini yang menemukan mikroskop elektron ini sudah dapat hadiah Nobel. Ini di abad ke-20 baru ketemu nih. Mikroskop elektron ini. Jadi 1300 tahun, Anda bisa bayangkan. Baru ada orang yang bisa membuat mikroskop elektron yang membesarkan 50.000 kali. Nah, dia bisa melihat inti sel. Ini foto ini saya foto dari sebuah buku yang diterbitkan Saudi Arabia, yang diedarkan di Kanada, tidak diedar di Indonesia. Nah, di buku itu dibilang ini fotonya. Foto dari mikroskop elektron itu kromosom di inti sel manusia seperti ini dia. Nah, ini kuning dia. Ini 22 dia katanya. 22. Dan satu kromosom jenis X atau Y. Jadi 22 dan 1. Begitu manusia melakukan penelitian bahwa kromosom itu 22 dan 1 itu kromosom jenis, secara tidak langsung mereka sudah mengatakan, kalau begitu Al-Quran itu menggambarkan sebuah sel dong. Nah, itu yang mau dikasih tahu. Al-Quran itu gambar sebuah sel. Dan inti selnya surah 85 dan 58. Itu yang diiklankan. 1300 tahun. Manusia blank. Nggak ngerti. Ya bagaimana dia bisa mengerti, dia nggak bisa lihat itu inti sel. Makanya dibilang akan. Pakai kata sa, akan kami lihatkan. Nanti kami akan lihatkan. Sanurin. Tapi kalau mikroskop elektron udah ketemu, belum juga ada yang tausiahkan ini. Yang menggabungkannya ke Al-Quran belum ada. Nah, kalau kita lihat surat 85, ternyata ini pendek. Baru kita ngerti kenapa dia pendek. Ini kan pendek dia. Di sini kita mengerti mengapa ada ayat Quran itu kok pendek aja ya. Ini kan panjang dia. Nih. Nah, ini kan pendek dia. Nah, pendek. Ada sekitar 5 yang pendek di surah Al-Buruj itu. Nah, kalau Anda perhatikan kromosom itu memang juga ada 5 yang pendek. Ini kan pendek dia nih. Nah, ini juga pendek nih. Bisa seperti itu kan luar biasa. Bagaimana kalau Al-Quran jumlah ayatnya kita tulis dengan bilangan biji? Nih, seperti ini. Surah Al-Fatihah itu kan ayatnya 7 nih. Nah,
Surah Al-Baqarah 286, 2 di sini, 8 di sini, 6 di sini. Surah ketiga kan 200, jadi 2 aja di sini dia. Di ratusannya aja 2 dia. Surah keempat 176. Itu dia. Kalau kita tulis dengan bilangan biji, kita memisah antara puluhan dan ratusan dan satuan. Anda lihat 114 itu ayatnya 6. Nah, Anda nggak lihat dia bentuknya seimbang itu. 676. Kalau saya mundur ini maju dia kan. Kalau saya mundur nih, Anda lihat. Bentuknya seimbang dia. Tiga surah dia seimbang. Ini kan kalau sholat witir kan kita biasanya imam kan membaca 3 surat terakhir. Ya, 3 surat terakhir itu 456. Nggak ada yang tahu 456 itu segaris lurus. Sama Al-Fatihah sekalian 7. 4567. 456 itu habis dibagi 19. Ini luar biasa. Kalau bilangan biji ini kita susun dalam bentuk pilar, gambarnya seperti ini. Di daerah satuan saja, kita sebut pilar Al-Quran. Kami tukarkan satu ayat di tempat satu ayat. Bagaimana memahami penukaran? Ini kalau Anda perhatikan nih, yang kita sebut bangun Y ini, dia punya pasangan di sini. Nah, ini yang dikatakan bahasa logik nih, dipasangkan di sini nih supaya itu sempurna. Bahasa logik. Nah, itu juga dipertukarkan dia. Ini memenuhi yang disebut aksioma Sulaiman. 19 itu adalah aksiomanya Sulaiman, karena Sulaimanlah yang membuat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pemindahan itu memang ada hubungannya dengan Sulaiman, makanya Sulaiman suruh pindahkan itu ars. Ini kan kayak rupa dhatu, surah 1, 2, 3 kan. Rupa dhatu kan kayak gini. Stupanya kan 1, 2, 3 kan. Ini kami tukarkan satu ayat di tempat satu ayat. Bahkan kebanyakan mereka tidak berilmu. Kami tukarkan satu ayat di tempat satu ayat. Dan Allah lebih mengetahui karakter apa yang dia turunkan. Bahkan kebanyakan mereka tidak berilmu. Ini arsitektur Islam. Seperti rumah joglo. Itu ada perintah rumah dijadikan tempat sholat. Nah, seperti ini dia di bagian satuan itu. Nah, ini kalau kita lipat di titik bangun M ini, dia akan seperti ini. Nah, ini kan sel jadinya. Jadi ini bilang sel ini. Al-Quran itu sel. Nah, ini kromosom inti, kromosomnya 22 pasang itu. Ini dia. Nah, ekspresinya nih, alat peraganya seperti ini. Bikin alat peraga itu susah. Apalagi bikin dia bergerak. Jadi ini sel. Nah, ini sepasang dari kromosom bodinya. Nah, ini 22 pasang, saudara. Maka itu di sini ada 5 yang pendek. 5 yang pendek. Apa itu?
Nah, ini kan surat kelima, ini surat ketiga, ini surat ke-18, ini surat ke-30, surat ke-32. Jadi 5 yang pendek. Memang ada 5 yang pendek. Tapi yang sebelah kanannya itu 7 yang pendek. Nah, 7 yang pendek dia surat 51, 90, 89, 78, 77, 75, 73. Nah, bangun M itu kalau kita lipat kan seperti ini dia. Nah, ini ada cahaya di sini. Dia ini. Sehingga dia laki-laki nih. Karena di sini ada kata-kata cahaya. Nuruhum. Cahaya mereka. Bercahaya ini. Nah, 8 dan 66. Cahaya mereka berusaha keluar. Nah, ini dia bercahaya. Ini kalau saya zoom nih dia bercahaya. Pakai mikroskop elektron. 1300 tahun kemudian baru bisa dibuktikan, dilihat. Nah, bisa dilihat kan? Kan tadi sanurihim. Kami lihat kan? Jadi itu laki-laki. Pertanyaannya laki-laki siapa itu? Yang pakai 7 ini. Kalau 5 manusia. Kalau 7 siapa? Ya, Anda harus percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Di Sahih Muslim nomor 134. Nah, ini nih, sekonyong-konyong. Aku bertemu dengan Yusuf, kata Nabi. Yang kecantikannya seperdua dari seluruh kecantikan yang ada. Ini salah satu misi Isra Mi'raj. Harus ketemu Yusuf. Karena harus keluar kata-kata seperdua. Allahu Akbar itu dihubungkan dengan Yusuf, luar biasa. Ammar ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna akbarnahu. Seperdua. Tidak bukti, kami melihatkan seperdua ayat-ayat kami di ufuk. Di ufuk itu Nabi harus pergi ke sono, di ufuk yang nyata, melihat Nabi Yusuf. Seperdua. Angka seperdua itu dari mana kita dapat? Dari ufuk dibawa Nabi. Ufuk ini, di ufuk yang nyata Nabi. Seperdua. Akibatnya benarlah ini kromosom bodi manusia. Maka itu Nabi kalau sholat tarawih itu ayatnya dibaca di rakaat pertama dan rakaat kedua saja. Begitu juga dalam sholat-sholat yang lain. Karena memasangkan dua surat. Maka benarlah Islam, lengkaplah Islam itu sebagai alat peraga. Hatta yatabayyana lahu annahul haq. Jadi sel 85 dan 58. Inti sel. Nah, kalau begitu bismillahirrahmanirrahim itu kromosom jenis. Itu kesimpulan yang luar biasa. Mengekspresikan kromosom jenis
makanya dia tidak dikasih nomor. Nah, itu sebab bismillah ada dua macam. Karena kromosom jenis itu juga ada dua macam, X dan Y. Ilmu ini ilmu mahal karena belum ada yang mentausiahkannya. Dan kamu akan mendengar pencelaan yang banyak dari orang musyrik. Kromosom jenis. Bismillahi majriha wa mursaha. 2. Kromosom jenis. Jadi Anda sudah paham maksud dari iklan ini sekarang kan? Luar biasa.